Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Rumah Belajar Hamasah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai gelombang elektromagnet ya. Proses timbulnya gelombang elektromagnet. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan menjelaskan kenapa disebut gelombang elektromagnet. Kenapa tidak disebut gelombang elektro saja atau kenapa tidak disebut gelombang magnetik saja. Nah, ini ada penjelasannya ya. Simak videonya sampai selesai. Ya, gelombang elektromagnet itu adalah penjalaran gelombang medan listrik sekaligus juga gelombang medan magnet. Nah, keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya, sebetulnya prosesnya cukup sederhana ya. Nah, kita mulai dari menggambarkan medan listrik yang terbentuk di antara muatan positif dan muatan listrik negatif. Seperti gambar berikut ini. Ini ada muatan listrik positif, ada muatan listrik negatif. Nah, akan terbentuk medan listrik yang arahnya dari muatan listrik positif ke muatan listrik negatif. Seperti ini banyak. Ya, ini sebetulnya hanya penyederhanaan ya. Nah, bentuk medan listrik yang sebenarnya itu antara muatan listrik positif dan negatif seperti gambar berikut ini. Ya, yang ini. Antara muatan listrik positif dan muatan listrik negatif terbentuk medan listrik. Polanya seperti ini ya, kurang lebih begini. Nah, tapi untuk di gambar ini kan kalau digambarkan seluruh medan listriknya secara lengkap, malah menjadi rumit mengamatinya ya. Nah, jadi ini penyederhanaan saja. Oke, untuk memahami proses timbulnya gelombang elektromagnet, kita ambil contoh sebuah muatan listrik positif dan sebuah muatan listrik negatif. Seperti ini. Saya gambarkan kembali di sini. Terbentuk medan listrik antara muatan positif menuju muatan listrik negatif. Nah, ini posisi muatan listrik negatifnya di posisi yang sangat jauh sekali ya. Jadi saya gambarkan titik-titik saja begitu. Ini ada, cuma hanya karena posisinya sangat jauh ya digambarkannya titik-titik saja. Nah, ini adalah medan listrik E. Ya, lalu muatan positif ini kita getarkan ke atas dan ke bawah secara terus-menerus. Digetarkan. Apa yang akan terjadi? Nah, sederhana saja. Seperti halnya tali yang dibentangkan secara lurus, jika salah satu ujungnya digetarkan, maka akan terbentuk gelombang. Nah, pada medan listrik ini pun, jika salah satu muatan, misalnya muatan yang positif digetarkan naik dan turun, maka bentuk medan listrik yang semula lurus ini akan berubah menjadi membentuk suatu gelombang. Jadi kalau digetarkan, ini medan listriknya tidak akan lurus lagi. Nah, nanti akan berubah menjadi bentuk gelombang. Dan seterusnya. Seperti dijelaskan di gambar ini. Ini mula-mula medan listrik antara muatan listrik positif dan negatif lurus. Ketika muatan listriknya digetarkan naik turun, akan terbentuk gelombang medan listrik yang berwarna hijau yang ini. Demikian. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, ada satu hukum fisika yang menghubungkan antara medan listrik dan medan magnet. Kalau tidak salah namanya hukum Maxwell ya, dalam persamaan Maxwell. Nah, nanti
arahnya seperti apa. Nah, sederhana saja intinya. Seperti digambarkan berikut ini, gambar yang ini. Nah, atau itu sering kali disebut sebagai kaidah tangan kanan ya, seperti ini. Ya, saya jelaskan. Jadi gambar ini menunjukkan kalau ada medan listrik yang melingkar, ini bagian depannya, garisnya tidak putus-putus, bagian belakangnya putus-putus, melingkar ke depan, ke belakang begini. Kalau ada medan listrik bentuknya melingkar begini, maka di tengah-tengahnya akan ada medan magnet yang arah utaranya itu ke atas seperti ini utaranya. Berarti ini selatannya. Begitu. Nah, dengan tangan kanan kita bisa memudahkan untuk mengingatnya, kaidah tangan kanan. Jadi putaran yang 4 jari ini adalah arah melingkarnya medan listrik yang ini. Dan yang jempol ini adalah arah utara dari medan magnet, arah kutub utara dari medan magnet yang dihasilkan. Begitu. Jadi putaran 4 jari ini menunjukkan arah medan listrik, sekaligus juga menunjukkan arah arus listrik. Kemudian arah jempol ini adalah menunjukkan kutub utara medan magnet yang dihasilkan oleh medan listrik yang melingkar ini. Begitu. Nah, ini gambar 7 di file ini ya. Nah, berdasarkan gambar 7 ini, kita bisa balik lagi ke gelombang elektromagnet yang kita gambarkan. Yang ini. Oke. Jadi di sini, ini kan panahnya dari kiri ke kanan ya. Jadi di sini ada panahnya begini. Dan seterusnya. Oke, kita tinjau bagian yang pertama yang ini. Ini itu sebetulnya dia melingkar, hanya melingkarnya setengah. Jadi kalau saya bikin garis bantu yang saya bentuk seperti ini. Nah, ini sebetulnya di bagian ini membentuk lingkaran sebetulnya, cuma lingkarannya hanya setengah. Nah, ini kan medan listrik ya, medan listrik yang melingkar, maka di tengah-tengahnya akan menghasilkan medan magnet di daerah sini. Seperti gambar 7 tadi. Seperti gambar ini. Oke, berdasarkan gambar ini atau kaidah tangan kanan tadi begini, maka di bagian setengah lingkaran ini akan menghasilkan medan magnet. Arahnya kemana? Berdasarkan ini. Nah, ini kan arahnya putarannya itu searah jarum jam. Berarti kita gunakan kaidah tangan kanan seperti ini. 4 jarinya melingkar searah jarum jam begini. Maka ini medan magnetnya ditunjukkan oleh arah jempol kita ya. Masuk menuju layar gitu. Jadi di daerah ini terbentuk medan magnet yang arahnya masuk menuju layar. Nah, arah medan magnet yang masuk menuju layar itu biasanya digambarkannya tanda silang. Begini silang. Jadi kalau silang itu ini masuk ya. Arah medan magnetnya masuk menuju layar. Nah, ini medan magnet itu dilambangkannya B. B. Berikutnya, di daerah tetangganya di sini, ini kalau dibikin garis bantu lagi, akan tampak melingkar. Nah, cuma berarti di sini melingkarnya setengah. Tapi ini melingkar juga, ini bisa menghasilkan medan magnet, seperti gambar yang tadi. Yang ini. Oke, kita balik lagi. Di sini perhatikan, di sini putarannya itu berlawanan arah jarum jam. Berarti putarannya seperti ini, ditunjukkan oleh arah 4 jari ya, begini kan. Berarti begini. Arah 4 jarinya berlawanan arah jarum jam, maka arah medan magnetnya searah jempol tangan kanan kita menuju kita. Berarti di daerah ini akan timbul medan magnet yang arahnya menuju kita. Nah, arah medan magnet yang menuju kita itu digambarkannya seperti ini. Begitu. Jadi ini gimana? Di sini ya. Ini menuju kita atau keluar ya.
keluar papan tulis, bukan papan tulis, ini layar laptop ya, keluar menuju kita begitu. Nah, berikutnya di daerah sebelahnya sama seperti ini. Mirip kan? Putarannya ini searah jarum jam. Maka di daerah ini kita bisa tahu akan timbul medan magnet yang arahnya masuk ke dalam layar. Seperti yang di sini. Lalu di daerah tetangganya, putarannya ini berlawanan jarum jam. Maka di daerah ini akan timbul medan magnet yang arahnya menuju kita, begini. Nah, sampai di sini telah tampak bahwa ketika terjadi gelombang medan listrik yang arahnya naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya, maka di tempat yang sama terjadi pula medan magnet yang arahnya masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, ini kan pola perubahan yang masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar terus itu nanti akan menimbulkan gelombang seperti halnya ini juga gitu. Nah, demikian. Nah, sampai di sini rasanya cukup jelas ya, bahwa ketika terjadi gelombang medan listrik yang digambarkan oleh gelombang berwarna biru ini, maka berdasarkan kaidah hubungan antara medan listrik dan medan magnet yang digambar ini, maka kita bisa tahu bahwa di tempat yang sama terjadi pula gelombang medan magnet. Jadi ketika terjadi gelombang medan listrik, maka dengan sendirinya akan terjadi pula gelombang medan magnet, dan hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, dari situlah maka gelombang yang seperti ini disebut sebagai gelombang elektromagnet, bukan gelombang elektro saja atau bukan gelombang magnet saja. Karena ketika terjadi gelombang elektro, ketika terjadi gelombang medan listrik, maka dengan sendirinya terjadi gelombang medan magnet, sehingga disebut gelombang elektromagnet. Demikian ya, alhamdulillah ya, saya rasa cukup penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.